Level Indonesia makanya ya segini-segini aja. Kemarin naik 10 itu udah kayak juara dunia kan. Wah, apalagi banyak media-media yang menurut saya lebay juga. Itu loh, level masih level 140-an aja kayaknya udah jadi juara dunia. Ah, ini ya iklim toksik ini juga yang harus kita ingatkan. Jangan jangan terus meracuni apa media-media pandit-pandit itu terus meracuni apa iklim sepak bola nasional kita menjadi tidak lebih baik pada akhir. Gak usah lah membuat narasi-narasi yang negatif ya, seolah-olah yang paling pintar ya. Gak ada yang paling pintar, semua manusia itu punya kekurangannya. Jadi tolonglah kalian yang selama ini memang berisik, diam aja dulu. Ya kita lihat permainan dari timnas kita. Maka itu yang saya harapkan, jelang pertandingan kita semua bersatu, yuk kita support. Segala sesuatunya akan ditentukan di atas lapangan oleh para pemain dan juga tentunya taktik dari Sintayong. Sekarang ini kan Indonesia sudah masuk ke era baru ya. Artinya Indonesia juga sekarang sudah bisa bersaing untuk lolos ke Piala Dunia. Ini kan sesuatu yang luar biasa teman-teman, yang tidak pernah saya sangka sebelumnya, tidak pernah saya duga sebelumnya. Ini adalah momen yang baik bagi kita semua juga untuk mendukung timnas Indonesia. Dan walaupun ya sekarang kalau saya melihat grup yang neraka banget ini, bagi Indonesia ya artinya peluangnya di atas kertas. Ya kan saya mengatakan di atas kertas. Ya kalau bagi saya hanya 30%. Untuk bisa lolos ke round 4, bukan Piala Dunia. Kalau Piala Dunia sih dari grup ini menurut saya 10%. Untuk bisa lolos dari round 3 ya, ke round 3, sorry. Dari round 3 untuk lolos ke Piala Dunia menurut saya hanya 10% peluang. Tapi untuk lolos ke round 4 adalah 30%. Kita punya peluang itu. Tapi kita juga paham kan bahwa tidak ada yang mustahil teman-teman dalam sepak bola. Apa saja bisa terjadi. Dan memang lawan-lawan yang akan dihadapin di round 3 ini adalah lawan-lawan yang tangguh. Semuanya teman-teman. Tidak ada tim yang lemah di grup C ini. Karena semua tim yang lolos ke round 3 sebetulnya adalah tim-tim yang kuat. Tapi kan bukan berarti para pemain kita takut. Ngapain takut? Ayo dong bermain lepas. Kalau para pemain kita sudah takut sebelum bertanding, maka nanti pada saat bertanding akan membuat banyak kesalahan. Artinya faktor ketenangan ini yang harus dijaga. Dan memang ada Jepang lawan mereka di Piala Asia. Oke, kita kalah. Tapi kan kita juga gak jelek-jelek amat. Ya kan, bahkan pada saat itu saya masih ingat setelah pertandingan, pelatih dari Jepang itu memuji permainan dari timnas Indonesia dan mengatakan ada kemajuan yang sangat pesat dalam permainan timnas Indonesia. Bahkan dia mengatakan ini bukan Indonesia yang dulu, ini sudah Indonesia yang era baru. Bisa saja kita membuat kejutan. Jadi maksud saya kita juga gak salah kalau optimis, gak salah juga, tapi kita juga jangan over ekspektasi. Karena timnas kita masih berkembang teman-teman. So this is a very good chance untuk experience dari para pemain. Tapi selain itu juga mereka harus fight di atas lapangan. Iya dong, walaupun lawan tim yang tangguh seperti Jepang ini, saya bicara tentang Jepang ini, ya jangan takut juga. Kemudian lawan Australia. Gak perlu takut juga lawan Australia. Walaupun memang Australia jauh di atas kita dong. Apalagi kalau kita lihat dari postur para pemain mereka kan tinggi besar, ya kan? Maksud saya ini jangan takut, artinya para pemain jangan sampai khawatir. Harus lawan dua tim yang kuat nih ya, di grup C ini. Ada lagi nanti Arab Saudi kan, jangan khawatir dulu. Ikuti saja rencana permainan dari Sintayong. Apalagi kan sebelumnya sudah pernah lawan Australia juga kan di Piala Asia. Ya Sintayong ini kan adalah pelatih yang pintar. Pasti dia mengevaluasi permainan dari timnas apa yang salah pada saat itu sehingga kalah telak lawan Australia, kemudian juga kalah telak lawan Jepang. Walaupun kita masih bisa mencetak gol lawan Jepang kan. Nah, jadi akan dievaluasi, kemudian melihat juga di mana sebetulnya kelemahan dari tim lawan. Pasti dia akan melakukan evaluasi dan ini adalah pelatih yang selalu belajar. Mungkin draw bisa lah kita lawan Jepang, kita bertahan yang benar ya kan, kita mendapatkan 1 poin. Lawan Australia juga sama ya, yang penting jangan buat kesalahan, kita coba incar 1 poin. Setelah itu, nah ini juga berat Arab Saudi. Waduh, apalagi di Piala Dunia sebelumnya mereka mengalahkan Argentina. Ini juga tim yang akan sulit dikalahkan, tapi kan sulit itu bukan berarti mustahil. Tapi feeling saya di tanah air kita bisa saja mengalahkan mereka. Feeling ini kan feeling, mungkin juga saya salah nanti. Bisa saja, karena Arab Saudi ini kan tim yang berani bermain terbuka, mainnya full attacking, mainnya banyak mengandalkan skill individu, ya kita bisa main counter yang cepat juga lawan mereka. And then masuk ke Bahrain. Nah memang Bahrain sih nggak sekuat seperti Australia, Jepang, dan juga Arab Saudi, tapi kan nggak bisa diremehkan juga. Tapi sekarang ya yang saya lihat dalam beberapa pertandingan terakhir lawan tim-tim asal Timur Tengah ya kita masih bisa mengimbangi lah permainan mereka. Jadi Bahrain ini ya yang kita kalau mau lolos ke round 4 kita harus mendapatkan maximum points. Artinya home and away kita harus bisa meraih kemenangan. Ini sebetulnya target utama ya dari para pemain, harus bisa meraih kemenangan home and away lawan Bahrain. Kemudian lawan China. China memang bukan tim yang kuat di Asia, tapi kan tim ini sedang berkembang juga. Namun feeling saya lawan China kita bisa lah mengalahkan China di sini dan juga di China mendapatkan hasil imbang. Salam olahraga.
Jumpa lagi dengan saya di Mas TV Channel. Kabar terbaru dari Timnas Indonesia adalah Timnas Indonesia masuk dalam grup neraka banget, kata Bung Binder. Dan Bung Binder juga menjelaskan bahwa tetap masih ada peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia ya. Tetapi masih ada saja ya suara-suara berisik seperti Anton Sanjoyo atau alias Bung Joy yang memandang sebelah mata soal tim nasional kita ya, yang notabene timnas kita naik peringkat dari peringkat yang jauh sekarang sudah mendekat ke tim dunia ya. Di situ Anton Sanjoyo menjelaskan sepertinya baru turun naik 10 peringkat saja kayak sudah juara dunia. Ya mau gimana lagi ya, kita patut bangga dan bersyukur dong kalau timnas kita ini performanya meningkat, peringkatnya pun naik. Masa kita nggak boleh bangga dan mengekspresikan kebahagiaan itu? Kan itu sesuatu yang ngawur. Bukan istilahnya kita mengeluh-elukan itu kita lupa diri, bukan. Itu suatu bentuk ekspresi saja. Cuma dasar memang orang seperti Bung Choi ini mungkin gak seneng timnas kita ini mengalami kenaikan atau mengalami peningkatan ya. Tetapi ya begitulah bahasanya. Tetapi di sini Bung Binder menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa kita patut mendukung timnas kita dan suara-suara bising, suara-suara berisik itu sebaiknya diam dulu, kata Bung Binder. Sebab kita sudah masuk ke round 3 dan masuk ke dalam grup neraka banget, bukan grup neraka lagi, neraka banget. Itu kata Bung Binder. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita bisa lolos ke Piala Dunia ya. Karena semua itu tergantung nanti di lapangan. Kita ditentukan situasi di lapangan nanti bagaimana. Bagaimana pemain-pemain timnas kita menghadapi musuh-musuh yang notabene tim elit Asia ya, seperti Jepang, Arab Saudi, Australia. Itu tim-tim elit Asia untuk saat ini. Tetapi mudah-mudahan ini kita melihat di Piala Eropa kemarin, tim-tim kecil ya, tim-tim gurem seperti Georgia, seperti Slovenia, Slovakia, ternyata lolos ke babak knockout ya. Dan tim seperti Austria ternyata bisa menjadi juara grup. Dan ini mudah-mudahan tren ya. Tren di Piala Eropa, mungkin di Piala Copa America Latin juga trennya mudah-mudahan seperti itu. Dan saya juga berharap ini tren mengefek ke Asia, terutama kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Tim-tim kecil, tim-tim yang tidak diunggulkan seperti Indonesia ini bisa jadi tim underdog atau kuda hitamnya Asia lah. Mudah-mudahan ini tren yang bisa ngefek ke semuanya. Biasanya seperti itu. Kalau trennya lagi tim-tim besar ini lagi turun, biasanya tim-tim yang kecil yang tidak diunggulkan jadi kuda hitam semua. Ya mudah-mudahan itu juga terjadi pada timnas kita. Ya kita berdoa dan berharap sambil memberi dukungan penuh bahwa kita yakin kita bisa lolos ke putaran keempat. Meskipun itu peluangnya kecil, tetapi tetap masih ada peluang. Dan semua ditentukan di dalam lapangan. Bagaimana nanti pemain dan taktik dari Coach Sintayong ya. Soalnya Coach Sintayong kan kita tahu beliau adalah pelatih yang pernah membawa Korea ke Piala Dunia. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya. Itu tadi penjelasan dari Bung Binder yang panjang lebar mengenai tim kita masuk grup neraka katanya, yang dihuni oleh tim-tim elit Asia. Tetapi tetap masih ada peluang. Tetap dukung timnas kita dan jangan lupa komen, like, dan subscribe agar mendapat bonus tontonan video terbaru dari Mas TV Channel. Salam olahraga.